Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Rishad di channel kesayangan kita, Fabulous Generation. Masih di segmen cerita SNMPTN-ku, hari ini kita kedatangan satu siswa dan dua siswi dari daerah Jember yang sudah sangat berbahagia karena lolos SNMPTN, secara ekonomi mendapat manfaat, dan kebanggaannya luar biasa, serta yang paling penting tidak usah mikirin UTBK lagi. Ada Dek Dani di sini, Dek Tanaya, dan Dek Lisa. Lalu kita juga ditemani oleh Pak Firman. Pak Firman adalah perwakilan dari Primagama yang ada di sana. Nanti kita juga akan cerita sedikit banyak tentang bagaimana proses adik-adik ini berkonsultasi. Ada Coach Billy dan Coach Tasirin yang selalu setia siap di Fabulous Generation untuk membantu adik-adik sekalian mendapatkan informasi terkini. Yuk, tanpa panjang lebar, supaya adik-adik langsung masuk, kira-kira dapat referensi apa yang bisa adik-adik bawa untuk SNMPTN mendatang. Pertama, kita akan perkenalan dulu. Mulai dari Dek Dani dulu deh. Dek Dani, boleh dong perkenalkan diri, dari SMA mana, tinggalnya di mana, kemarin pas SNMPTN daftar kemana, 1 dan 2, lalu ranking paralelnya berapa? Monggo, Dek Dani. Ya, nama saya Muhammad Dani Setiawan dari SMA Negeri Rambi Puji. Terus kemarin daftar SNMPTN, daftar di Universitas Jember. Pilihan pertamanya prodi penyuluhan pertanian, pilihan keduanya pendidikan biologi. Diterima di penyuluhan pertanian, pilihan pertamanya. Terus kemarin ranking paralel 26. 26. 26. Oke. SMA-nya adik itu favorit ya di sana, Dek? Ya favorit lokal. Favorit lokal, siap. Satu-satunya di Rambi Puji soalnya. Siap. Tahun ini yang lolos SNMPTN di SMA berapa, Dek? Ada 25 orang ya. 25, adik nomor 26 dan bisa lolos SNMPTN gitu ya. Yang Ya. di atas adik banyak yang nggak lolos atau gimana? Ya, ada yang nggak lolos, ada yang lolos. Ya, Dek, sorry nih Dek, ngulik sedikit Dek. Ya. Kenapa adik milih penyuluhan pertanian dari semua jurusan? Ya, soalnya waktu milih penyuluhan pertanian itu pertama mikir kayak penyuluhan pertanian itu ngapain sih? Terus nganu apa? Nah, setelah saya baca artikel, baca di website, baca di Google. Nah, terus kayak nemu sesuatu yang bisa ngembangkan sawah yang ada di usaha keluarganya saya gitu. Nah, terus ini bisa buat perkembangan ini. Cocok lah buat kuliah nanti. Keren. Jadi orang tua punya sawah, Dek? Punya sawah? Iya, punya. Apa? Padi? Padi. Jadi itu keinginan adik sendiri atau orang tua juga nge-push adik, ngedorong adik untuk ngambil ini, penyuluhan pertanian? Dua-duanya, keinginan sendiri sama orang tua juga. Ini orang tuanya sangat beruntung, Coach Billy ya. Anaknya mau sendiri juga ke penyuluhan pertanian. Matur nuwun, Dek Dani. Kita lanjut ke Dek Lisa. Dek Lisa, boleh Dek, perkenalan Dek. Perkenalkan, nama saya Lisa Ataliwantin dari SMA Negeri Ampi. Saya tinggal di Taman Sari Wuluan, Jember. Dan waktu kemarin SNMPTN saya daftar di Universitas Brawijaya. Jurusan pertama saya mendaftar di Statistika UB dan pilihan kedua Matematika Murni. Oh siap. Nah, ranking paralel berapa Dek di sekolah? Ranking paralelnya 9. 9, waduh anak pinter. Yang diterima dari SMA tahun ini berapa Dek? 44. 44, Masya Allah. Kakak kelas di UB banyak ya yang diterima? Iya, lumayan banyak. Siap. Tadi Dek Dani kakak kelas banyak yang diterima di UNED? Alhamdulillah banyak juga. Banyak, berarti aman. Dek Lisa, kenapa pengen ngambil statistik, Dek? Yang pertama, karena saya suka matematika. Kayak suka hitung-hitung gitu. Terus, tapi kayak kuliah di matematika yang murni banget itu kayak, wah enggak deh. Tapi karena pilihan keduanya saya nggak punya pilihan, jadi saya pilihan matematika murni. Terus, karena statistika juga menurut saya itu prospek ke depannya juga cerah. Karena kan di era industri 4.0 ini, kayak tenaga statistik itu banyak dibutuhkan, setidaknya setiap perusahaan itu membutuhkan setidaknya satu tenaga statistik untuk mengembangkan. Benar. Jadi big data ya, mainan big data itu juga sesuatu yang menarik banget ya buat kedepannya ya.
ya kayak seru gitu ngolah-ngolah data terus memperkirakan. Waduh, kita punya saingan baru ini Coach Billy. Oh, bukan saingan. Berkolaborasi bersama-sama, bukan saingan. Dek Lisa, selain sekolah aktif apa lagi, Dek? Saya kalau waktu PSBB ini ya perbanyak jualan. Jualan apa, Dek? Jualan kerudung sama jualan minuman. Kalau jualan minuman, Minuman? ya. Wah, mau di-endorse sama kami nggak? Silakan, nanti kami ada iklan, minum dulu. Bisa promo di sini. Siap, jualan kerudung. Selamat ya, Dek, ya. Mudah-mudahan lancar, Dek Lisa. Dek Tanaya, boleh Dek Tanaya, perkenalan, Dek. Ya, perkenalkan nama saya Tanaya Naila Astari, rumah saya Wuhan Jember, SMA Negeri Ambulu, dulu paralel 24. Terus kalau pilihan di UNED, pilihan pertama Sistem Informasi, terus yang pilihan kedua Kimia Murni. Oh, sistem informasi sama kimia murni itu ranking paralel 24 ya? 24. 24. Nah, SMA-nya favorit, Dek, di sana, Dek? Favorit soalnya satu-satunya Tuh, kan? yang negeri. Oh, ada satu sekolah? Enggak, dong. Enggak kan, Dek? Kecamatan, Pak. Oh, siap. Loh, sama. Tidak. Saya sama Lisa satu sekolahan. Oh, Dek Tanaya sama Dek Lisa satu sekolahan. Satu kelas, enggak? Enggak. Berapa Enggak. kelas IPA-nya di SMA Ambulu, Nak? Kalau angkatan saya IPA-nya 6 kelas, kalau di bawah tingkat itu udah 7 kelas. Kelas. Ya, di luar sekolah ada aktivitas lain nggak, Dek Tanaya? Kalau dulu sebelum PSBB, itu apa ya, organ gitu loh Mas, main musik ya. Bisa diajak collab nih. Iya. Asik ini. Kemarin udah dapat yang main gitar, sekarang main yang organ. Collabnya gampang, sampean main saya tinggal nonton. Itu collab itu. Cover lagu. Siap. Makasih. Kalau kakak kelas dari SMA-nya tadi yang ke UNED banyak ya? Kalau yang UB tadi kan banyak juga ya? Paling banyak. Iya. Paling banyak. Firman, ada yang mau ditambahkan nggak Kak Firman tentang identitas adik-adik ini? Mungkin ada fun fact yang menarik, fakta-fakta unik gitu. Apa ya? Ya mungkin kalau yang Nela ini memang saya lihatnya memang anaknya apa ya? Dia rajin ya, dan dia les di Primagama dari kelas 10, 11 dan 12. Jadi kita bisa pantau terus nilai rapotnya. Dan ya kita kan dampingi terus adik-adik ketika di SNMPTN itu ya. Jadi ketika adik-adik mau milih prodi itu ya, insya Allah kita selalu melayani adik-adik kira-kira nanti mau kemana, ya cocok enggaknya. Ya. Dan memang kalau sistem informasi itu, kalau nggak salah dulu memang dari awal sudah pengen ini ya, nilai ya? Loh, enggak, malah Mas, dulu itu malah nggak kepikiran sistem informasi sama sekali. Oh iya, karena dari sarannya itu ya? Iya. Ya, dari sarannya ke situ ya. Dan memang nilainya cocoknya memang di sistem informasi dan yang berbau matematika dan fisika. Dan akhirnya ya alhamdulillah ternyata juga lolos. Kalau yang apa namanya terkait dengan Dek Lisa, ini ada sesuatu yang mungkin sedikit menarik kalau buat saya. Jadi tahun lalu itu ada siswa Semana yang sangat pengen ke UB di statistika, ya, dan dia bahkan peringkat paralel, ya. Jadi peringkat paralel 1 dan peringkat paralel 2 atau 3 satunya gitu. Duduk sebangku, sama-sama pengen statistika UB, dan dua-duanya apa namanya juga kebetulan les di Primagama, dan kebetulan saat itu memang kalau dari hasil smart consist, hasil analisa itu nilainya bagus ya. Cuman mapel primernya ya apa ya, sesuai tapi nggak terlalu sesuai banget gitu ya. Dan akhirnya memang dua-duanya tidak ada yang lolos ya, tidak ada yang lolos, dan akhirnya mereka lolosnya di UTBK ya, tapi sudah nggak mau lagi diambil di statistika UB karena katanya sudah sakit hati ya. Meskipun sebenarnya nilainya cukup besar ya, yang peringkat paralel saat itu UTBK nilainya cukup besar. Saya suruh ambil UTBK suruh ambil statistika UB, cuman dia nggak mau, katanya aku kadung loro ati mas, mau aku nakon ya. Akhirnya dia ngambil di PTN yang lain. Dan ketika kemarin waktu pas pengumuman itu Lisa ini lolos ya, di kelasnya ini lolos ya, dia langsung apa ya, langsung
apa namanya, langsung komentar. Dia langsung kaget, jadi ada adik kelasnya yang dulu dia si anak paralel ini sangat-sangat ingin ya, tapi dia nggak bisa padahal dia peringkat paralel ya. Cuman yang di Elisa ini ya, alhamdulillah ya, meskipun dia nggak paralel 3 besar, tapi memang nilainya kalau saya lihat itu memang untuk mapel primernya itu cocok banget. Jadi skor uji itu 233 dan nilai rataannya tidak terpaut jauh dari yang ditargetkan. Dan ya alhamdulillah lolos di LISA. Jadi membuat si anak yang kakak kelasnya ini, yang namanya Fani ya, dia ya ngechat saya saat itu ya, mas, adik kelasku harus yang lolos ya, statistika UB ya, ini pernah impian saya dulu ini. Seperti itu. Jadi ternyata dia nggak lolos, tapi dilanjutkan sama adik kelasnya. Karena biasanya tahun-tahun sebelumnya juga ada, statistika UB itu hampir selalu ada. Dan kebetulan juga siswa prima kama. Cuman yang pas tahun lalu itu kosong, dan terisi lagi yang sekarang oleh Lisa ini. Kalau Dek Dani ada info Pak Firman? Kalau Dek Dani kebetulan memang apa namanya? Dek Dani kan di Rambi Puji ya. Memang saat di Rambi Puji ini konsultannya lebih ke Mas Daniel. Jadi saya tidak terlalu hafal ya. Kecuali adik-adik Rambi yang memang apa namanya masih juga sering ke saya ya, ada beberapa. Cuman Dek Dani ini memang kemarin lebih banyak sama Mas Daniel ya kalau Dek Dani ini. Siap. Kalau Dek Dani, tapi ini ketua OSIS ini. Ya, ketua OSIS kalau Dani ini. Jadi dia punya poin tersendiri juga nih Dek Dani ini. Dek Dani ketua OSIS rasanya gimana sih? Lebih banyak ke beban atau bangga? Lebih kemana Dek? Ya bangga juga sih. Terus ada beban dikit tapi gak masalah. Soalnya bangganya lebih besar. Alhamdulillah. Siap. Yuk adik-adik sekalian, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu pengumuman ketika tanggal 8 April kemarin lagi ngapain dan gimana reaksi pertamanya. Dan siapa yang pertama kali disampaikan setelah tahu hijau. Dari Dek Tanaya dulu deh. Dek Tanaya, silakan Dek Tanaya. Wah, langsung hilang. Nah ini. Dek Tanaya, silakan Dek Tanaya duluan Dek Tanaya. 8 April pengumuman, lihat hijau, lagi ngapain, reaksi pertama gimana, dan ngomong ke siapa dulu, Dek Tanaya, monggo Dek. Itu pagi-pagi, kan Bapak Ibu udah antisipasi dari subuh itu, Nel, udah dilihat pengumuman nih, belum nanti masih jam 1, pokoknya Bapak Ibu yang paling antusias, yang paling ngingetin Bapak Ibu. Terus, jadi itu nungguin, jadi komputer nyalain mulai dari jam 11, padahal pengumumannya jam 1. Bapak Ibu udah nunggu bareng di depan komputer mulai dari jam 11. Jam 11? Terus itu. Di tempat depan komputer terus? Iya, sambil lihat TV, tapi komputer nggak boleh mati, suruh nyalain terus. Nah, terus. Terus itu, pas Bapak Ibu jam berapa ya? Jam 12 itu habis sholat, cepet-cepet dibuka, belum bisa jam 1, pokoknya itu nunggu jam 1. Dan jadi habis selesai sholat jam 12 sampai jam 1 itu ditunggu di depan komputer, benar-benar ditunggu di depan komputer. Masya Allah. Terus itu pas lihat itu kan servernya down, saya bisanya jam setengah 2 baru bisa kebuka. Jadi itu mulai dari jam 1 nyobain, terus servernya kan banyak itu ya, coba satu-satu semua, gak ada yang bisa, terus bisanya baru setengah 2 langsung itu dapat keterima, ya nangis semua. waduh, itu sama siapa aja? Sama mama, papa? Udah bertiga? Bapak Ibu, iya. Siap. Tapi ketika nggak bisa buka, itu daun tuh reaksinya gimana, Dek? Waduh, ini Sudah keringat dingin. Terus habis tahu langsung ini, WA Dek Lisa? Enggak? Dek Lisa, terima nggak? Gitu, enggak? Mana, Mas? Oh, nggak, pas satu Dek Tanaya tahu diterima, langsung nanya ke Dek Lisa nggak? Dek Lisa kan teman satu sekolah tuh. Enggak? Ditanya? Belum saya share ke siapa-siapa. Asik. Siap. Besoknya baru tahu. Dek Tanaya awalnya mau daftar kemana? Tadi kan sistem informatika bukan pilihan awalnya tuh. Awalnya maunya kemana memang, Dek? Dulu sebelum milih sistem informasi itu, saya pengennya ke ITS tapi tahu kemampuannya. Oh, ITS-nya apa? Nggak mumpuni. Jurusannya apa Dek awalnya? Teknik kimia. Teknik kimia. Ya, siap. Yuk Dek Lisa yang satu sekolah dulu. Gimana Dek Lisa ceritanya pas satu pengumuman, Dek? Jadi waktu tanggal 7 itu udah
udah berdek apa sih. Jadi malam-malam itu kayak sengaja tidur malam ya gara-gara gak bisa tidur juga gara-gara kepikiran itu. Terus jadi tanggal 8-nya itu bangun agak siang, terus ya udah, terus kira-kira bangun jam 9 gitu kayaknya. Terus habis itu nunggu kok lama banget. Terus ya saya cari hiburan gitu kayak scroll sosmed gitu-gitu, tapi kok lama banget. Terus ya bilang ke orang tua, doakan Bu gitu, doakan Pak. Nah, terus sampai jam 4-nya itu kan saya lagi sama ibu saya di rumah. Terus itu tangan saya itu sampai gemeter mau buka. Nyalin nomor pendaftaran aja gemeter gini. Terus sampai doa-doa juga. Terus dari situ kelihatan hijau, saya teriak dong, refleks teriak. Terus habis itu tak lihat apa, statistika, terus saya banding ke kasur. Jadi Berarti nggak sportif ya. Terus saya refleks peluk ibu saya sambil nangis. Terus ya Jadi, ini lihat di HP. Tahu itu langsung dibanding ke kasur, langsung teriak, langsung ke mama. kaget teriak, terus langsung peluk ibu, terus nangis gitu. Gak percaya tak lihat lagi loh. Iya, ini emang bener gitu. Reaksi ibu, saya juga seneng. reaksinya ibu gimana? Saya juga syukur gitu. Kayak juga mau nangis, terus bersyukur banget, seneng. Alhamdulillah. Dek Dani gimana Dek ceritanya Dek? Nah, kalau proses biasanya ya ceritanya itu 1 hari sebelum pengumuman itu ya sama kayak yang lainnya. Malam-malam itu ngeliatin. Ini Bu, sudah pengumuman apa belum? Terus ngelihat, loh, ternyata masih beberapa jam. Oh, masih jam 1 ternyata. Nah, habis itu agak siangan, jam 11-an atau jam 12-an itu udah nunggu-nunggu juga. Dibarengin sama ibu, sama kakak. Nah, habis gitu sama ibu disuruh sholat dulu. Kamu sholat dulu dan nanti lihat lagi. Nah, habis itu saya sholat dulu. Beberapa menit nunggu. Terus udah mulai pengumuman, saya masukkan. Habis itu langsung muncul, selamat Anda lolos. Alhamdulillah ya Allah. Ibunya saya terus, kenapa Dan? Kena SNPTN di UNED jurusan penyuluhan pertanian kayak gitu. Terus kakaknya juga, kenapa Dan? Ini Kak, aku lihat pengumuman. Oh ya wes Dan, selamat ya gitu katanya kakaknya saya. Berarti itu posisi adik itu teriak berarti ya sampai kakak dan ibu sampai denger kenapa Dan gitu. Ya soalnya kaget aja gitu saya pikir kan nggak lolos gitu kan. Pertama kan ngelihat kayak temen-temennya itu banyak yang milih jurusan yang bagus-bagus gitu. Takutnya kan nanti ada yang milih jurusan yang sama, habis itu nanti saya nggak kena, temennya saya yang kena kayak gitu. Nggak ikhlas ini, nggak ikhlas. Reaksi Bapak gimana? Yang punya sawah dan tahu anaknya keterima di SNMPTN Penyuluhan Pertanian. Gimana reaksi Bapak, Dek? Dek? Kebetulan bapak saya meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Tapi insya Allah pasti sangat bangga ya Dek Dani ya, kalau tahu ini ya, insya Allah. Coach Tasirin, mau nanya dong nih Coach Tasirin, ini kan kalau dari cerita 3 adik ini semua kan semua deg-degan di malam tanggal 7 nih Coach Tasirin. Untuk kepada adik-adik semua yang tahun depan mau SNMPTN, ada saran nggak nih Coach Tasirin supaya malam sebelum, bahkan beberapa jam sebelum pengumuman supaya lebih tenang gitu loh Coach Tasirin, kira-kira gimana Coach? Oke, baik. Tapi saya senang ini karena adik-adik yang ini kayaknya adik-adik yang visioner semua. Ada yang milih penyuluhan pertanian karena memang lingkungannya mendukung begitu kayaknya ya, Mas Dani itu tadi. Kemudian yang di Lisa tadi statistik karena program studi ini lagi ngetren kayaknya ini. Yang termasuk yang program studi yang disebut Pak Menteri kan itu. Tadi sudah disebut juga revolusi industri 4.0 itu, jadi visioner gitu. Kemudian ya
sesuatu yang wajar sih adik-adik ini ketika menunggu sesuatu mesti ada nervous-nervousnya begitu. Saya sebagai orang tua juga mengalami ketika anak saya begitu, gelisah begitu ya, masuk kamar, keluar kamar, kemudian begitu diterima dia juga datang ke saya sambil keringat dingin begitu. Jadi ya memang betapa antara berharap dan takut itu menunggu itu luar biasa. Ya mungkin disitulah pentingnya kita menguatkan diri dengan doa. Karena doa itu berarti kan menyerahkan segala permasalahan kita kepada Zat yang Maha Kuasa. Yang membuat masalah dan memberikan solusi. Ini Mas Firman juga Ustadz ini, saya kira nanti sarannya juga bisa banyak itu. Karena di cabang Rambi Puji dan Ambulu ini ada sesuatu yang sering dilakukan, katanya ada apa Mas Firman itu? Kayaknya ada semacam kultum gitu kan yang dilakukan rutin di cabang gitu. Sehingga saya kira anak-anak juga sudah mendapatkan penguatan-penguatan itu. Keren. Itu sesuatu yang bagus yang jadi bahan untuk tambahan spiritual untuk teman-teman semua. Makasih Coach Sirin. Berarti Pak Firman itu sebelum pengumuman diadakan doa bersama Pak Firman. Oh masih di mute Pak Firman, masih di mute. Itu masih di mute. Saya tak unmute dulu. Nah, ya, sudah. Tadi saya sendiri yang nge-mute soalnya takut berisik agak di pinggir jalan soalnya. Pak, lagi puasa nggak boleh nge-mute, batal. Ya, gimana tadi? Oh, iya. Sebelum pengumuman ada doa bersama, gimana Pak Firman? Kalau doa bersama sih kita sebenarnya enggak. Kemarin kalau mau sebelum SNMP kan enggak kalau doa bersamanya. Cuman kita kalau ada memang di itu ya yang saya sampaikan ya. Karena memang kita sendiri memang ada kultum memang di setiap habis kegiatan, habis KPM itu biasanya kita ada kultum ya. Jadi anak biasanya saya kasih tahu bahwa kewajiban kita sebagai seorang pelajar itu adalah ya belajar ya. Yang pertama itu belajarnya ya, ikhtiarnya ya. Kita ingin punya sesuatu, kita menginginkan sesuatu dengan masuk ke gimana, oke, itu sesuatu yang bagus ya. Semakin bagus apa yang diinginkan, itu semakin bagus ya. Karena dengan itu kemudian siswa dituntut untuk bisa memantaskan diri untuk bisa masuk ke situ, sehingga belajarnya bisa jadi lebih giat lagi ya. Tapi kemudian ikhtiar itu juga harus disertai dengan doa ya, karena kita kaum yang beragama ya, kita punya senjata yaitu doa ya. Dan adik-adik biasanya saya sampaikan bahwa ketika misalnya nanti itu ternyata itu lolos ya itu rezekinya ya. Jadi Allah mengabulkan doa-doa kalian, Allah jadi usahanya itu terbayar dengan hasilnya itu ya. Tetapi saya juga siapkan sampaikan kepada adik bahwa ketika misalnya adik itu gagal ya, maka yang pertama jangan sampai kemudian menyesal sudah bekerja keras, sudah belajar cukup giat ya. Karena apa yang kalian lakukan, apa yang adik-adik lakukan ya, itu semuanya adalah sebuah proses yang benar, sebuah proses menuju sebuah cita-cita yang benar. Artinya ketika itu sesuatu yang baik ya, ditemu dengan cara yang baik, dengan cara yang baik ya, maka ya adik-adik sudah dapat pahalanya kan ya. Ketika adik-adik kemudian menyesal ya, maka percuma kules, percuma sinau teman-teman ya, maka itu semua kan bisa sirna semua pahalanya. Maka adik-adik biasanya kita siapkan untuk tetap tegar ya. Artinya SNMPTN itu juga bukan satu-satunya jalan, masih ada jalan yang lain. Jadi tetap yang namanya ikhtiar itu harus dilakukan, kemudian doa jangan sampai lupa, kemudian juga harus selalu siap dengan keputusan Allah nanti seperti apa. Ya jelas, apapun yang dilakukan sama adik ya harus senantiasa didasari, dilandasi dengan ikhlas kepada Allah. Artinya nanti ya semuanya akan jadi pahala. Karena proses semuanya itu Allah itu melihatnya kan proses ya, bukan dari hasil ya, tapi prosesnya yang dilihat. Seperti itu. Isinya ya itu yang saya sampaikan kepada adik-adik. Matur nuwun Pak Firman. Coach Billy, kita punya edisi dakwah kali ini, alhamdulillah.
Kepala cabangnya Ustadz ini soalnya. Bukan guru ya. Guru bahasa Arabnya Ustadz gitu. Yang berbadan edisi penuda, wah alhamdulillah, bismillah. Yuk sekarang Dek Dani, Dek Lisa, Dek Tanaya, kami mohon izin nilai rapotnya boleh di-share ya ke teman-teman ya, buat kita analisa bersama ya, boleh ya? Ya, boleh. Monggo Coach Billy, silakan. Oke, terima kasih. Yang pertama selamat dulu buat adik-adik sepertiga yang sudah diterima di PTN. Benar kata Coach Tasirin tadi, Anda benar-benar visioner. Jurusan 3 ini yang dipilih semuanya sangat dibutuhkan di 4.0. Bahkan kalau ngomong pertanian, penyuluhan pertanian nggak dibutuhkan juga salah, karena salah satu konsennya 4.0 kan food and beverage ya, gitu kan, ada di pangan juga. Jadi ini sesuatu yang juga menarik gitu kan. Tapi ini catatan buat Mas Risa dulu, nanti ketika ini nanti mau tayang, bawahnya kelihatannya harus dikasih teks karena banyak kata-kata yang roaming tadi. Jadi, banyak bahasa Jawa banget ini karena ini orang Jember ya, bahasanya Jawa banget, jadi nanti harus ada teksnya itu. Ini kayaknya Dek Dani tadi sudah inisiatif mau ngebantu kasih subtitle. Makasih Dek Dani, terima kasih. Oke, saya ke tugas saya saja, tak langsung share nilai ya. Mohon izin adik-adik semua. Rapotnya sudah dikirim sama Mas Firman ke saya. Kita tampilkan saja sebagai gambaran tahun depan buat Smart Generation semua yang nonton, yang sekarang kelas 11, kelas 10, biar tahu kalau ingin masuk jurusan-jurusan di UNED dan UB, dengan nilai itu yang kayak apa gitu kan. Ini punyanya Dani dulu deh. Ini ketiganya semuanya diterima di pilihan pertama gitu kan ya. Kemudian Dani lebih konsen ke pertanian, berarti mapel yang dipilih tentulah biologi dan kimia. Dan kembali lagi secara nilai kita nemukan lagi bukan nilai yang spesial, bukan nilai yang istimewa. Maka tadi Mas Firman juga sempat cerita tahun kemarin bahkan ranking 1 paralelnya di SMA Ambulu pun juga gagal di SN. Ya bisa jadi karena mungkin sengaja digagalkan, kalau perspektif saya tadi Mas Firman, sengaja digagalkan karena UB nunggu anak ini beneran pinter enggak. Kalau nanti datang lagi ke UB, insya Allah diterima. Dan faktanya memang beneran pinter, jadi itu sengaja ngerjain kelihatannya. Tapi kalau rankingnya kayak gini, nah itu nggak ditunggu, dan ini nggak ditunggu sama UNED gitu kan, langsung aja ranking 26 ya udahlah diambil saja, diterima saja gitu kan, karena struktur nilainya juga punya kecenderungan naik dan catatannya meskipun ranking 26 dia adalah ketua OSIS, jadi ketua OSIS ini catatannya. Sebenarnya tadi Coach Billy mau nanya kenapa nggak nyoba IPB, karena IPB kan ada jalur khusus untuk ketua OSIS gitu. Tapi kelihatannya dapat jawabannya meskipun nggak usah dijawab sama Dani. Kelihatannya Dani suruh nemenin ibu di sana karena ibu sendirian mungkin gitu ya. Itu jadi jawaban, tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri nggak apa-apa. Itu kebiasaan lah. Seorang guru itu kan biasanya gitu, nanya sendiri, buat soal sendiri, jawab-jawab sendiri, kurang kerjaan banget gitu kan ya. Jadi ini saya rasa cukup layak lah, cukup sesuai. Meskipun tadi katanya di SMA Rambi Puji itu yang diterima cuma 25, tapi Dani rankingnya 26. Ini juga menarik. Berarti kembali lagi kita menemukan peran konselor yang cukup tepat membaca, membidik jurusan apa yang kemudian harus dituju oleh peserta didiknya. Anak-anak yang dikonsis itu kan asal nurut saja insya Allah aman. Dan Coach Billy nanya, ranking satunya diterima di mana? Ranking satunya di Universitas Jember Teknik Sipil. Nggak ada beda ya, sama-sama satu alma mater nanti ya. Iya. Hanya beda jurusan, itu kan berarti berdasarkan kesukaan. Dia senang bikin jembatan, kamu nanti yang nanam padinya. Dia senang bikin bendungan, kamu manfaatkan airnya. Itulah. Cowok cewek Dan? Yang sipil Dan? Malah cewek. Nah, ini malah cewek sipil. Ya, nggak apa-apa deh. Oke, semoga sukses. Jadi nek mau ngomong nilai sih layak lah Dani, Mas. Jadi adik-adik Smart Generation semua, tidak harus nilai 90 lagi yang kemudian selalu kita katakan di sini. Asalkan nilai Anda konsisten, cenderung naik,
Apalagi di SNMPTN 2020 nilai tidak terlalu apa istilahnya dijadikan tolak ukur, lebih kepada ranking dan seterusnya, track alumni dan seterusnya. Faktanya kakak kelas yang linear di penyuluhan pertanian ada nggak Dan tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, Nak? Belum ada, baru saya. Wih, berarti Anda buka jalur di penyuluhan pertanian, berarti SMA Rambi Puji semakin kaya, gitu kan. Oke, sekarang lanjut ke adik Lisa. Ini saya karena pernah bertugas di Jember, kemudian pernah beberapa kali juga ke SMA Ambulu. Kalau ke SMA Rambi Puji saya cuma 1 kali. Kalau ke SMA Ambulu itu dulu beberapa kali karena tugasnya mulai 2008 sampai 2013. Yang saya tahu karakter SMA Ambulu ini kuat banget, Mas. Jadi banyak juga kakak kelas yang diterima di UGM. Tahun ini ada nggak, Lisa, yang diterima di UGM kakak kelas? Satu angkatan Anda. Belum ada. SNM nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya, oke. Jadi yang saya tahu itu dulu kakak kelas punya tradisi kuat, karakter kuat ke UGM. Karena saya masih ingat kenapa anak Ambulu seneng ke Gajah Mada, bisnya 1 jalur. Jadi kalau naik bis itu ada yang jurusan Jember langsung Jogja, itu ekonomi berangkatnya 9:30 malam gitu kan, itu sampai hafal nyampe Jogjanya pagi gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ke sana enak, apa karena ongkosnya murah, naik bis aja ekonomi langsung sampai itu. Tapi kursinya kalau Mas Risa tahu sampai ada kursi tambahan di lorong bis itu. Masya Allah, di lorong bis. Itu yang orang Jember mesti tahu semua itu. Nama PO-nya Mila, itu jadi promo ya. Oke, kita bahas yang ini dulu. Statistik. Cerita menarik karena lama di Jember ya. Jadi statistik secara struktur memang harus nilai matematika yang kuat dan meletakkannya udah benar. Pilihan kedua tadi matematika murni. Terus pilih yakin mau dibolak-balik mesti yang diterima di pilihan pertamanya karena antara UB mau ngomong statistik sama matematika murni nggak jauh beda. Sebenarnya nggak milih. Andaikan gagal di statistik juga gagal di matematik, tapi ketika berhasil di statistik ya insya Allah juga berhasil di matematik. Sebenarnya tidak milih, Lisa lagi tidak memilih sih. Nah, ranking 9, struktur nilainya ngeri, matematikanya 98, itu ngeri banget gitu kan, 98, sangat menonjol, dan memang matematikanya beneran menonjol, dan Lisa tadi mengakui dari awal saya senang matematika, gitu kan, ya. Secara nilai tergambar, meskipun kurvanya sempat turun 1 kali, tapi kemudian naik lagi. Kecenderungannya masih naik, secara rata-rata juga naik, dan seterusnya. Kalau kemudian olah data, matematika dibarengi juga dengan fisika atau kimia atau biologinya, yang eksak lainnya sih masih standar, bagus, cenderung juga naik, tidak turun terlalu drastis. Jadi ketika memutuskan, saya ngelihatnya, sebenarnya Lisa nggak terlalu senang pelajaran hafalan. Iya, Nak? Benar. Jadi makanya terus fokusnya hanya di matematika. Nggak tahu tadi nggak keterima matematika dia mau ngambil apa. Paling ngambil STAN, kalau nggak STAN STIS gitu kedinasan. Iya. Dari nilai itu kebaca banget bahwa karakternya seperti apa. Ini kan mesti naik pelajaran biologi pada bingung itu. Lebih baik ulangan remedi aja daripada kemudian nilainya langsung bagus karena biar bisa belajar lagi, kata Lisa seperti itu. Oke, selamatlah ranking 9, wajar karena kemudian juga tradisinya kuat yang diterima 44. Jadi sebenarnya nggak usah banting HP tadi sebenarnya. Andaikan waktu konsisnya sama Coach Billy hanya ngayakinkan, udahlah mesti insya Allah diterima lah, peluangnya cukup besar. Di UB banyak, rankingnya 9, satu sekolah yang diterima 44, itu modalnya udah cukup besar, gitu kan. Oke, statistik jurusan yang cukup prospek, moga-moga bisa 3,5 tahun lulus. Amin. Catatannya tenaga di BPS itu masih banyak lulusan D3, belum banyak lulusan S1, karena STIS sendiri kan mengeluarkan hanya setara D3, D4-nya juga masih jarang. Jadi peluang untuk yang dari luar untuk masuk, kalau mau ke STIS, mau ke BPS, itu peluangnya juga cukup besar, gitu kan. Di samping mungkin lebih enak kerja swasta. Di perbankan itu lebih menarik, gitu kan ya. Di bursa efek lebih menarik, gitu kan. Main saham juga menarik, gitu kan. Sip. Ini sekarang yang Tanaya, ini juga menarik jurusannya sistem informasi. Ini Big Data. Kemarin Mas Risa sudah sama teman-temannya NUS udah bikin konten gitu kan, ngulik-ngulik kalau main-main Big Data
itu main-main kayak apa, mau jadi apa, dan seterusnya. Tetap struktur nilai matematikanya juga harus cukup maksimal, dan modalnya insya Allah juga cukup lah kalau kita mau ngomong masih nyentuh angka 90. Dan sebenarnya tadi kalau saya dengar ngikuti dari Mas Firman, di pilihan keduanya kan kimia. Bisa jadi di awal-awal juga tertariknya tadi apa, Tanaya, waktu awal tertariknya? Teknik kimia. Teknik kimia, tetapi mungkin ada kekhawatiran karena nilai kimianya ini. Mungkin ketika kemudian dilakukan analisa, dilakukan analisa menggunakan software Primagama, ada kecenderungan nilai yang turun, dan konselor cukup bermain aman dalam artian pilihan pertama ditaruh di mapel yang kemudian dia punya basic kuat primernya di matematikanya. Kemudian pilihan kedua itu menyesuaikan dengan minat karena pengennya nenggone kimia, meskipun tadi teknik kimia ke ITS ya masih terlalu jauh mungkin, meskipun kemarin yang nilai dari teman-teman yang lain juga berbeda, cuman asal sekolah juga mempengaruhi, meskipun Ambulu, SMA Ambulu juga salah satu sekolah yang favorit. Sebenarnya juga yang punya struktur nilai kuat selain matematik itu sebenarnya juga ada di fisikanya sebenarnya. Kalau mau main-main menggunakan fisikanya juga menarik, tetapi saya lebih ngelihat kelihatannya fisikanya ini hanya modal kebetulan, gurunya baik hati, kemudian pas ulangan duduk posisinya tepat sehingga kemudian nilainya bisa kejaga gitu ya, Tanaya. Nek ngelihat modelnya anak sekarang itu kan nggak ada yang seneng fisika. Itu kan fisika seolah-olah, lah itu kan benar jujur sekali ya. Ya insya Allah lah, karena masih dan suci Ramadan ya harus jujur ya, daripada ngurangi ganjaran ibadah gitu kan ya. Oke, jadi kalau ngelihat sih dari 3 anak ini semua nilainya tidak ada yang anomali, semua nilainya cukup mendukung. Konselornya juga naruh pada posisi yang pas, konselornya juga cukup handal menyarankan ada bergerak di mana. Kemudian yang paling penting si anak ketiganya ini nurut. Itu yang paling penting karena kadang sudah disarankan, sudah diberikan yang terbaik, kemudian ego juga bermain, orang tua kadang juga menuntut keinginan lebih, akhirnya malah nggak kena. Itu sih Mas dari saya sementara itu dulu. Oke, matur nuwun Coach Billy. Berarti tadi pertama nilai sudah oke, ranking paralel sudah oke, kakak kelas sudah oke, jadi insya Allah tadi 3 faktor sudah terpenuhi. Tapi tadi yang menarik di Tanaya, tadi kan nilai matematikanya sempat naik turun tuh ya. Kita semakin meyakinkan bahwa nilai naik turun selama ranking paralelnya bagus dan kakak kelas ada masuk ke sana itu insya Allah juga ya, besar peluangnya. Di Tanaya mau, oh ya benar tuh ya, matematikanya naik turun. Ya, masih. Dek, Tanaya mau nanya Dek, ada sertifikat yang dimasukkan nggak Dek ketika daftar SNMPTN kemarin? Nggak ada sama sekali. Ya, berarti faktor pertama dari ranking paralel sama kakak kelas itu sudah kuat sekali tuh ya. Dan tadi matematika ada nilai 90 juga sih ya, walaupun ya itu ya. Siap. Dek Lisa ada nambah sertifikat Dek kemarin pas satu daftar? Ada. Apa tuh Dek? Sertifikat peserta. Ya itu peserta. Lomba marketing. Lomba marketing? Medpin. Lomba matematika. Kirain marketing, siap. Ada lagi yang dimasukin? Saya masukin juga kayak sertifikat Paskibra. Paskibra. Oh, Paskibra. Itu apa, lomba atau apa? Ya kayak apa? Sertifikat peserta di Paskam gitu. Oh, oke, siap. 2 itu ya, Dek Lisa yang dimasukin ya? Siap. Dek Dani, ada, ya ketua OSIS sudah beda nih. Tapi selain ketua OSIS, ada sertifikat apa lagi, Dek Dani yang dimasukin, Dek? Iya, nggak ada sih. Ya, aslinya sertifikat ketua OSISnya itu waktu daftar malah nggak dimasukin. Jadi murni pakai nilainya. Nah, OSISnya nggak dimasukin? Nggak dimasukin. Wah, ini doa orang tua ini yang sangat kuat sekali. Siap. Sayang, Rek, ketua OSIS padahal tuh udah kartu banget ya, kartu as sekali, kartu as. Berarti ini buat meskipun tetap diterima kan? Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat referensi buat adik-adik sekalian yang nonton, kalau kalian ketua OSIS itu tolong dimasukkan. Nggak harus diupload datanya. Kartu as. Pak Firman, ada yang mau ditambahin nggak Pak Firman di analisa konsultasinya? Mungkin ada dari cerita-cerita ketika konsultasi, atau cerita unik atau gimana Pak Firman?
kayaknya sudah cukup kayaknya. Nggak ada sesuatu lagi yang lain kayaknya. Itu aja kayaknya. Tadi sudah yang disampaikan sama Coach Billy sudah cukup mewakili. Sekarang kita mau coba ke ini, Dek Dani, kalau bisa hanya milih satu orang saja untuk berterima kasih, Dek Dani mau terima kasih ke siapa, Dek? Diterimanya di SNMPTN ini, Dek. Berterima kasih ke Ibu. Wah, tapi nggak seru ya, semua jawabannya Ibu semua pasti, Kyo. Iya. Saya tadi di luar Bapak Ibu deh, nah itu lebih gampang. Kalau di luar Bapak Ibu siapa, Dek Dani? Mungkin ya guru-guru yang ada di Primagama, yang ada di sekolah. Pancingannya. Soalnya sudah batu. Oh, siap. Monggo, kalau mungkin mereka lagi nonton, kira-kira mau terima kasihnya gimana, Dek Dani? Buat guru-guru SMA Negeri Rambi Puji, terima kasih banyak telah membantu saya selama 3 tahun ini mencari ilmu yang susah menjadi lebih mudah dengan bantuan Bapak dan Ibu guru. Ya mungkin itu aja. Dek Lisa, silakan Dek. Setelah Bapak Ibu, kira-kira mau terima kasih ke siapa, Dek Lisa? Yang paling diterima kasihin? Sama guru-guru sama pembimbing Primagama. Nah, ini pancingannya menarik, ini berhasil pancingannya. Silakan Dek Lisa, gimana Dek Lisa? Silakan. Ini ada Pak Firman di sini, silakan mau disampaikan apa ke Pak Firman? Terima kasih buat Mas Firman karena sudah membimbing, memberikan saran dan juga memberikan ilmunya kepada saya, sehingga saya lebih yakin memilih statistika yang semulanya ragu. Dan juga teman-teman dan juga guru. Siap. Iya, sama-sama Lisa. Dek Naila, silakan Dek Naila. Setelah Bapak Ibu, siapa yang paling terima kasih, Dek Naila? Banyak, Mas. Semua saya terima kasih, soalnya itu semua banyak yang bantu saya. Jadi tiap teman tanya, ini jurusan ini gimana, kakak kelas juga banyak yang saya tanyai, Mbak jurusan ini gimana, besok kerjanya gimana, gitu banyak yang saya tanyain. Jadi saya banyak terima kasih ke orang lain. Jadi adik udah nanya nanti kerjanya apa kalau ambil statistik? Ya. Jadi ibu itu yang paling penting itu malah sampean kerjanya piye, mesti gitu tanyanya. Ya. Ngerti Mas Risat itu? Ya, sampean kerjanya piye? Ngerti. Oh iya, maaf Mas, gak pakai. Siap. Yuk adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke sesi hampir penutup. Tolong dong adik-adik sekalian, menurut bahasa adik-adik sekalian, kira-kira kiat-kiat tips and trick buat adik-adik yang mau ikutan SNMPTN 2021 mendatang, apa yang harus dipersiapkan, apa kira-kira kiat-kiatnya supaya peluangnya lebih besar. Dari Dek Dani dulu deh, Ketua OSIS. Silakan, Dek Dani. Kira-kira tips and trick-nya apa, Dek? Ya, yang pertama mungkin belajar. Nah, belajarnya itu ya kita jadwal dulu. Kayak misalnya nanti dalam 1 bulan itu, setiap minggu itu kita nanti belajarnya itu berapa kali sekali gitu. Misalnya kayak hari Senin pelajarannya apa, hari Selasa apa, dan seterusnya. Nah, terus yang kedua itu ya konsultasi ke guru BK mungkin, atau nanti kalau misalnya kalian mau bimbel di Primagama cocok juga buat konsultasi. Nah, habis itu nanti juga tanya-tanya ke teman. Biasanya kan nanti teman-teman itu kan ada yang mau daftar yang sama juga gitu kan ya. Nah, itu nanti kita tanya juga biar nanti nggak pas waktu hari H ternyata daftarnya sama, terus yang kena cuma salah satunya aja, terus yang seharusnya dia bisa kena ke tempat yang lain malah kena yang kita pilih kayak gitu. Keren, tipsnya ini keren. Jadi dikumpulkan sama yang lolos SNMPTN, yang lolos peringkatan, terus dia itu mau daftar kemana-mana gitu ya, Dani ya? Terus supaya nggak nabrak. Makasih banyak, Dani. By the way, itu kenapa 1 minggu cuma belajarnya 1 kali, Dek Dani? Yang lainnya ngapain, Dek? Mainan? Ya, tiap minggu saya sebenarnya. Menarik. Dek Lisa, gimana Dek tips and triknya, Dek Lisa? Menurut saya, tips buat SNMPTN itu kita harus
bisa baca peluang yang lebih tepat untuk nilai yang kita miliki. Jadi kita harus lihat juga jurusan yang kita akan pilih, prodi, dan juga track record dari kakak tingkat. Dan selain itu, meskipun kita ingin berharap, kita harus juga realistis terhadap nilai yang sudah kita punya. Karena kan rapot udah jadi, kita nggak bisa kayak memperbaiki lagi karena nilai udah ada. Jadi kita harus pintar-pintar cari peluang, dan juga yang terpenting adalah doa. Ya, Dek Lisa penasaran, tadi kan statistik emang pengennya Dek Lisa masuk statistik ya, tapi kalau UB, emang pengennya masuk UB atau itu berdasarkan potensi? Kalau UB berdasarkan potensi. Karena awalnya saya tuh pengen UGM, terus akhir-akhir kok kayak wah realistis sama nilai, jadi sama BK juga, sama BK sama nggak Primagama juga disarankan ya UB gitu. Awalnya nyarankan UB sama ITS, tapi terus track record dari kakak kelas kan lebih bagus yang UB, jadi kayak ya wes UB, soalnya juga Malang lebih dekat sama Jember. Ini Primagama apa sih kok kayaknya keren banget, dari tadi diterima kasih terus. Dek Naila, Ngomong sama dirutnya aja. Dek Naila, silakan Dek Naila. Yang pertama itu belajarnya harus rutin, nggak boleh seling-seling. Gimana ya, kayak kalau malas ya dimotivasi lagi. Terus kalau enaknya di Primagama kan mulai dari kelas 10 tuh udah dikasih 4 tips-tips gitu kan, pokoknya nilai kamu tuh kalau bisa pertahankan, apalagi kalau bisa naik kan malah lebih bagus gitu. Itu bikin motivasi belajar sih, benar-benar jadi kalau pas ulangan gitu inget harus naik nih nilaiku biar aku kena SNM, biasanya gitu. Terus apa lagi ya, oh ya kalau milih jurusan konsultasi itu gak apa-apa, lebih banyak konsultasi lebih baik. Saya udah berulang kali konsultasi ke Mas Firman, mungkin Mas Firman itu sampai capek karena saya banyak konsultasi, tapi itu tuh malah kayak lebih memantapkan pilihan gitu loh. Kayak Mas Firman tuh juga ngasih tahu kalau kamu nggak milih ini aja, mungkin kayak peluang yang lain yang kalau misalnya saya nggak masuk ke sini. Jadi tuh konsultasi itu sangat bermanfaat gitu. Terima kasih. Tadi penasaran deh, Naila, ini sudah mantap pilih sistem informasi itu berapa hari sebelum penutupan pendaftaran? Itu malah cuma 3 hari sebelumnya. Sebelumnya tuh saya karena sering konsultasi, tiap konsultasi tuh ganti saya prodi itu. Tapi akhirnya mantap 3 hari sebelum penutupan ya? Itu udah mantap ya? Iya. Ya, siap. Kalau Dek Lisa sudah mantapnya kapan Dek Lisa? Atau udah lama malahan? Statistik? Udah lama. Udah lama mantap statistik. Agak kesulitan, agak ragu juga. Terus mantap lagi. Oh, itu udah lama tuh dari TK. Dari TK udah mantap mau statistik gitu ya? Enggak, dari kelas 11 akhir. Ya, memang visioner ini, bener Coach Tasirin. Dedani sudah, kalau Dedani kayaknya sudah mantap dari lama ya, penyuluhan pertanian. Ya. Siap. Oke, sekarang Pak Firman. Pak Firman, ada promo-promo nggak Pak di Primagama sana Pak? Silakan Pak Firman. Oke, buat adik-adik semuanya yang mungkin lagi nonton video ini, jadi kita Primagama, kita adalah bimbel salah satu bimbel terbesar di Indonesia, ya. Dan kita kalau adik-adik yang mungkin SMA, ya nanti pengen bisa lolos kuliah, ya SNMPTN atau UTBK misalnya SBMPTN, ya adik-adik jangan ragu, ya adik-adik bisa milih Primagama sebagai tempat belajar adik-adik. Karena adik-adik nggak perlu khawatir, kita sudah sangat berpengalaman membimbing adik-adik semuanya, ya entah itu di yang Jember Kota, ya di Ambulu, di Rambi Puji, di Kencong, ya kita ada 4 cabang, ya. Jadi kita punya sebuah aplikasi, ya sebuah aplikasi yang sangat mempermudah kita untuk memilih jurusan. Terbukti banget, ya banyak adik-adik yang awalnya nggak ngerti nanya mau kemana, akhirnya bisa dapat prodi yang cocok dan akhirnya lolos, ya. Ada yang saya ada satu hal yang saya ingat kemarin itu, tahun kemarin ya, ada satu siswa itu yang, Mas, saya pokoknya harus bisa lolos SNMPTN. Kalau saya nggak bisa lolos SNMPTN, saya nggak boleh kuliah sama ibu, ya. Akhirnya dia, aku
manut mau ke prodi mana, saya manut Mas. Dan akhirnya dia manut ya, memang nilainya nggak seberapa tinggi ya, sebenarnya agak rendah ya di SMA Ramai Buci saat itu ya. Tapi ya kita carikan yang benar-benar pas dan akhirnya ya alhamdulillah dia lolos ya. Dan betapa luar biasa senangnya dia akhirnya bisa lolos karena dengan lolos SNMPTN itu akhirnya dia bisa kuliah. Ya. Karena sudah diwanti-wanti sama ibunya kalau nggak lolos SNMPTN, nggak usah kuliah Rita. Oh sorry Rita ya. Sorry. Jadi insya Allah adik-adik nggak perlu khawatir ketika misalnya mau gabung sama Prima Gama, ayo adik-adik bisa buruan daftar. Kita sudah membuka pendaftaran ya. Silakan meskipun mungkin sekarang lagi stay at home aja, adik-adik kalau misalnya mau daftar bisa hubungi kami ya di Prima Gama. Nanti jangan khawatir, kita langsung akan meluncur ke rumah adik-adik dan adik-adik bisa langsung terdaftar sebagai siswa Prima Gama. Oke, mungkin itu aja. Keren. Terima kasih. Berarti kalau ini lebih disarankan kayak Dek Naila gitu ya, supaya nilainya bisa dibantu dari awal, dari kelas 10 ya, Firman ya, buat SNMPTN ya? Ya, kalau bisa, ya betul. Kalau bisa les itu dari kelas 10 ya itu sudah apa ya, benar-benar dimantapkan sehingga nanti nilainya itu bisa apa namanya bagus ya, dari awal sudah bisa bagus ya. Kalau les hanya langsung kelas 12 saja, ya itu bagus juga. Cuman lebih mantap lagi ketika ya sedari awal sehingga nilai itu benar-benar terjaga. Paling mantap lagi dari kelas 3 SD gitu ya Pak Firman ya, tambah mantap. Iya, betul sekali. PTN-nya udah pol. Coach Tasirin, ini mumpung-mumpung nih ada Coach Tasirin di sini nih Coach, ada tips and trick nggak Coach buat adik-adik semua tahun-tahun berikutnya Coach, supaya lebih tenang, lebih besar peluangnya untuk lolos. Monggo. Ya baik, ya untuk adik-adik semua, smart generation, kadang-kadang informasi di luaran itu ada informasi yang kurang membuat kita bersemangat. Misal ujian nasional dihapus, dan apalagi lah gitu lah. Tetapi yang namanya berprestasi itu tidak harus ada ujian nasional, karena prestasi itu adalah modal untuk bisa memenangkan sebuah persaingan. Dan prestasi itu tidak bisa datang dengan tiba-tiba. Prestasi itu ya kumpulan dari usaha-usaha kita, keberhasilan demi keberhasilan yang terus-menerus dibangun. Dan ya belajar itulah salah satu cara untuk meraih prestasi. Karena belajar itu menajamkan pikiran kita, akal kita untuk selalu bertambah. Menjadi lebih baik, menjadi lebih pintar, menjadi lebih mahir. Gitu. Ya, kalau harus bersaing, itu adik-adik semua tentu menjadi lebih siap dibandingkan yang lain. Dan Prima Gama itu menjadi pendamping belajar adik-adik semua. Di sekolah, oke. Dan kalau di Prima Gama itu adalah tambahan agar lebih terampil tadi. Karena kita fokusnya adalah mendampingi belajar di luar sekolah. Jadi ini waktunya juga untuk segera bergabung dengan Prima Gama. Oh, catatan satu lagi nih. Tadi banyak kata-kata yang roaming. Memang Jember ini kan daerah yang asik juga. Ini termasuk daerah tapal kuda. Daerah persemakmuran Madura. Jadi campuran Madura dan Jawa. Kalau di wilayah Ambulu ini, wilayah Jember Selatan itu sebenarnya nuansa Jawanya sangat kental ya. Makanya kalau larinya ke UGM ya wajar. Gitu. Saya pernah lembur di cabang Ambulu, malam-malam itu masih dengar suara wayang kulit. Nah, ini kulit Jawa Timur itu. Kalau di Jogja biasa gitu, setiap malam dengar suara pagelaran wayang kulit. Di Jember itu di Ambulu masih ada. Jadi kayaknya orang-orang Ambulu ini mungkin migrasi dari daerah Jawa Tengah ya, sekitar Jogja dan sekitarnya. Tadi kata-katanya kan masih, kalau Jawa Timur biasanya kan gimana itu bukan piye, tapi yo opo. Ya, tadi sudah muncul piye, wah berarti ini masih muncul ritek tadi, Gus. Kata-kata yang dengar, saya jarang-jarang mendengar itu muncul itu. Begitu. Wah, ini bukan hanya edisi dakwah tapi juga edisi pop culture, lumayan nambah. Ini yang paling berat, gimana cara bikin subtitle-nya ini? Itu juga Monggo Coach Billy, ada pesan-pesan penutup Coach Billy.
Kalau saya sih apa ya, anak-anak Jember itu terkenal dengan salah satu kota pelajar juga di Jawa Timur gitu kan. Secara umum memang tingkat kompetisi akademisnya juga cukup ketat. Jadi selamat adik-adik bertiga sudah memenangkan, bagian dari pemenang dalam kompetisi itu. Semoga nanti adik-adik kelas Anda bisa mengikuti jejak-jejak Anda. SMA Ambulu, SMA Rambi, meskipun ada di kecamatan, insya Allah prestasinya juga nggak kalah moncer dengan yang ada di Jember Kota. Tetap semangatlah untuk Anda semua, adik kelas Anda semua, bisa join ke Primagama terdekat, baik di Ambulu ataupun di Rambi Puji. Itu sih Mas, monggo. Terima kasih banyak adik-adik sekalian yang sudah menonton dan meluangkan waktunya. Hari ini kita nambah lagi 3 referensi, yaitu ada yang 2 di UNED dan ada 1 di UNED. Tadi kita semua sudah memberikan kiat-kiatnya. Kalau kita rekap lagi, yang paling utama adalah cari-cari informasi sebanyak mungkin dan pahami peluang Anda. Jadi Dani, dan Naila mengoptimalkan konsultasi di Primagama. Untuk adik-adik sekalian, apabila perlu konsultasi, silakan. Tadi Firman sudah membuka diri bahwa Primagama di sana sangat siap untuk membantu adik-adik sekalian mengoptimalkan SNMPTN kalian di tahun-tahun berikutnya. Tadi dari Dek Dani pesannya juga sangat menarik. Kumpulkan semua teman-teman yang sudah lolos pemeringkatan dan tidak ada yang overlap. Nah, dalam overlap ya mungkin 1-2 saja. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih banyak atas atensinya. Pengen dapat informasi terbaru tentang pendidikan, pengen dapat tips and trick supaya lebih besar peluang adik-adik sekalian mencapai apa yang dituju, silahkan subscribe di channel Cerdas Generation kita ini. Itu atas waktunya. Terima kasih banyak Dani, terima kasih Dek Lisa, terima kasih Kak Firman, Yuli, terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.